Jalan kaki Sumo Jakarta demi desak Jokowi tutup TPL. 11 aktivis dicegat polisi bersenjata. Jakarta kita ingin menyampaikan aspirasi kita kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Akan dilengkapi dengan semua bukti-bukti karena TPL ditutup bukan karena aksi jalan kakinya. TPL ditutup karena dosa-dosa yang diperbuatnya selama 30 tahun ini. Hanya like or dislike, tetapi apa yang kita putuskan hari ini untuk menutup TPL itu karena memang banyak pelanggarannya. Bukan hanya pelanggaran soal lingkungan, konflik sosial, perampasan wilayah adat, tetapi juga ada dugaan pengalihan keuntungan yang dilakukan oleh TPL. Jadi aku tadi mencatat ada 1 triliun negara kehilangan uang akibat penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT TPL ini. Jadi itu kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, karena saya tadi membaca ada kolom chat kita ini ingin konsen berbicara di mana. Oke. Aksi jalan kaki tutup TPL dari Toba. Ya sebenarnya itu spontan merespon aksi kekerasan yang berkali-kali dilakukan oleh PT TPL kepada masyarakat adat di sekitar Danau Toba. Dan yang kemarin itu yang terakhir di Natumingka ya, Kecamatan Burbor, Kabupaten Toba. Jadi sudah geram dan muak dengan perusahaan ini yang selama ini sering terjadi aksi kekerasan atau kriminalisasi, tapi beritanya mungkin tidak sampai ke Jakarta. Mengembalikan wilayah adat masyarakat adat itu karena belum adanya perda, tetapi Ibu Menteri semalam menyampaikan perlu alternatif lain untuk menyelesaikan konflik ini. Tidak boleh lagi kita hanya berpedoman kepada perda. Dan di akhir pertemuan masyarakat menuntut supaya semua izin konsesi PT TPL yang ada di wilayah Tanah Batak ini segera dicabut oleh Ibu Menteri. Kalau ini tidak dicabut, konflik-konflik seperti yang terjadi di Natumingka 18 Mei kemarin akan terus bergulir. Jadi solusi terbaiknya agar ini semua selesai, harus izin konsesi TPL harus ditutup. Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam tim 11 ajak tutup TPL melakukan aksi jalan kaki dari Makam Raja Sisingamangaraja 12, Kota Balik, Sumatera Utara ke Jakarta. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo menutup PT Toba Pop Lestari yang terlibat konflik lahan dengan masyarakat di kawasan Danau Toba. Tim 11 ajak tutup TPL sebenarnya sudah sampai di Jakarta setelah menempuh waktu 44 hari. Namun para aktivis yang melakukan aksi jalan kaki diberhentikan oleh aparat kepolisian di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta. Mereka kemudian diminta untuk putar balik dan membubarkan diri. Selain mereka juga minta untuk dilakukan tes swab antigen. Setelah di-stop, ratusan polisi di Tugu Pemuda Bundaran Senayan dengan senjata lengkap. Lalu kami dipaksa untuk swab antigen, 22 orang diperiksa. Kata Togo Simor Rangkier, penginisiasi aksi jalan kaki dalam keterangannya pada Jumat 30 Juli 2021. Togo mengaku merasa aneh dengan tes massal swab antigen tersebut. Pasalnya hanya dirinya yang dinyatakan reaktif COVID. Kemudian tim pun diangkut menuju rumah sakit darurat Wisma Atlet. Namun di Wisma Atlet nasib mereka yang diangkut disebut tak jelas. Akhirnya dengan mobil aparat mengangkut tim menuju rusun Pasar Rumput. Terus KTP kami dikumpulin, lalu didata. Habis itu kami dibiarin. Sebagian dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Usai itu baru dibebaskan. Begitulah tuturnya. Togo mengatakan akibat diamankan oleh aparat kepolisian membuat aksi jalan kaki ini menyisakan jarak 8 km menuju Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi ke Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan bakal mengatur strategi kembali. Tim 11 akan stay di Jakarta sampai Pak Presiden punya waktu untuk bertemu. Kalau nggak ketemu, ya nggak pulang kami. Aku akan terus menunggu. Begitulah tuturnya. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat audiensi kepada Presiden Joko Widodo. Surat dikirim pada Senin 26 Juli 2021 langsung ke Istana, namun Istana belum merespons. Surat sudah kami masukkan dan telah tercatat sistem elektronik persuratan Statnet. Kami tinggal menunggu waktu Bapak Presiden yang sangat rendah hati mau berdialog langsung dengan rakyatnya. Begitulah tuturnya. Aksi tutup TPL.
Salah satu relawan aliansi tutup TPL, Reki Pasaribu menjelaskan, kalau aksi ini dilakukan untuk meminta kepada pemerintah agar PT TPL ditutupnya. Melalui dokumen yang dibagikan Reki dituliskan bahwa kawasan Danau Toba tidak dalam keadaan baik-baik saja lantaran kehadiran PT TPL. Salah satu tujuan tim Ajak Tupul TPL untuk memberikan penyadaran dan kampanye kepada masyarakat luas bahwa Tano dan Danau Toba sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja akibat kehadiran PT TPL. Kata Reki, saat dikonfirmasi Selasa 27 Juli 2021. Menurutnya PT TPL selama 30 tahun telah banyak menyebabkan penderitaan terhadap masyarakat. Di kawasan Danau Toba, PT TPL diduga telah merampas ruang hidup masyarakat, menghancurkan ekosistem Danau Toba hingga melakukan kejahatan kemanusiaan. Adapun aksi jalan kaki ini utamanya dilakukan oleh 3 aktivis yakni Teguh Simorangkir, Anita Martaboru Hutagalung, dan Irwandi Sirait. Sementara ada 7 orang menjadi pendukung. Para aktivis yang berjalan kaki tersebut sudah tiba di Jakarta pada Selasa ini. Mereka menempuh waktu 44 hari berangkat sejak 14 Juni 2021. Usai tak mendapat jawaban dari anggota DPRD Kalimantan Barat dan Gubernur Kalbar, sejumlah massa aksi yang melakukan unjuk rasa duduk di bahu jalan sambil menyuarakan aspirasi di hadapan sejumlah petugas yang berjaga di kantor DPRD Provinsi Kalbar pada Jumat 30 Juli 2021. Pertama yakni kantor gubernur, tak ada yang bisa ditemui baik gubernur atau wakil gubernur Kalbar, hanya diamankan kepada staf sehingga membuat massa tidak puas. Ketika ke kantor DPRD hasilnya juga sama, tidak ada yang bisa ditemui oleh massa aksi. Ujar Kurniawan, satu di antara peserta aksi unjuk rasa. Dirinya meminta kesejahteraan pelajar di masa pandemi, jaminan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Kami meminta kejelasan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Kami menilai penentuan zona ini kami anggap tidak perlu adanya PPKM dengan merubah anggaran difokuskan untuk penanganan COVID namun harus dibarengi dengan transparansi anggaran. Begitulah tegasnya. Kurniawan menegaskan, jika tidak mendapatkan titik terang, pihaknya akan turun dengan jumlah massa yang lebih besar lagi. Sementara itu, Angga, satu di antara peserta aksi lainnya, mengatakan jika keengganan para pemimpin untuk menemui mereka karena ada rasa takut. Dirinya menduga ada hal yang ditutupi, sehingga tak bisa ditemui. Wakil rakyat merupakan penampung aspirasi, namun gubernur dan anggota DPRD tidak bisa ditemui sama saja menjadi pemimpin yang takut dan pengecut. Begitulah keluhnya.